Seorang wanita dengan tega mendorong mobil barunya ke jurang. Padahal di dalam mobil ada putranya yang baru berusia 1,5 tahun. Tindakan nekatnya itu, karena sang anak tanpa sengaja memainkan tombol-tombol, dan mengaktifkan sistem penguncian otomatis mobil pintar. Di detik berikutnya, seluruh pintu mobil langsung terkunci rapat. Seketika sang ibu terkurung di luar mobil. Sang ibu langsung panik, dengan cepat mengambil tongkat kayu dan mencoba menahan jendela. Namun kaca mobil justru menjepit tongkat hingga patah. Ibu dan anak itu benar-benar terpisah oleh mobil. Karena anak itu telah mengaktifkan mode brankas mobil. Mode pintar ini hanya bisa dimatikan lewat ponsel. Jinjira panik sambil mengarahkan si kecil untuk mengoperasikan ponsel. Cukup geser jari di tombol seperti ini, maka ibu dan anak itu bisa bebas. Tapi sang anak sama sekali tak mengerti. Hanya asal pencet layar sembarangan. Jinjira mulai kehilangan kesabaran. Dengan marah ia terus mengarahkan si kecil. Tapi si anak malah ketakutan dan menjatuhkan ponsel ke tanah. Jinjira langsung benar-benar putus asa, karena mereka sedang berada di gurun gobi yang luas. Di jalan tanah ini tak ada seorang pun yang lewat. Di sekeliling hanya batu dan pasir. Jinjira berusaha menenangkan diri. Ia mencoba berbicara dengan sistem pintar dalam mobil. Tapi sistemnya seperti brankas bank. Sistem benar-benar tidak merespons dunia luar. Jinjira panik sampai hampir gila. Ia mengambil sebongkah batu, berniat memecahkan kaca jendela. Namun setelah usaha keras, batunya malah hancur, sedangkan kaca jendela tetap utuh tanpa goresan. Si kecil pun menangis ketakutan melihat ibunya begitu garang. Jinjira mencoba menenangkan dari balik kaca. Tampaknya dia harus mencari bantuan. Ia pun berjalan ke arah dalam gurun. Sangat beruntung, di depan terlihat sebuah pos pemantauan listrik. Tapi pintunya terkunci rapat. Ia berteriak sekencang mungkin namun tak ada jawaban. Akhirnya dia memanjat masuk, namun kakinya terpeleset, dan ia jatuh keras ke atas bebatuan. Meski kesakitan, ia tetap masuk ke dalam tapi tempat itu kosong. Ternyata besok adalah festival pertengahan musim gugur. Semua orang pulang kampung untuk berkumpul. Ia menggeledah tempat itu lama. Akhirnya menemukan sebuah kunci pas besar dan senter. Dan buru-buru kembali ke tempat semula. Namun suara auman binatang buas terdengar di luar. Ia semakin cemas. Dan benar saja, seekor anjing liar ganas sedang berkeliaran di sekitar mobil. Anjing itu bahkan mencoba mengejar dan menggigitnya. Jinjira memanjat ke atas mobil, dan mengayunkan kunci pas untuk menakut-nakutinya. Lalu dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memukul kaca. Setelah serangan seperti badai, jendela mobil itu tetap tidak tergores sedikit pun. Jinjira benar-benar kelelahan. Akhirnya hanya bisa duduk di luar mobil dan meninabobokan anaknya. Keesokan harinya, sinar matahari yang terik membakar tanah. Jinjira terbangun karena panasnya sinar matahari. Dia segera menyadari bahaya yang mengintai. Saat itu suhu di luar mobil mencapai 38 derajat Celcius. Dan suhu di dalam mobil pasti lebih tinggi. Jinjira buru-buru melepas bajunya, lalu menutupinya di atap kaca mobil, untuk menghalangi sinar matahari. Namun si kecil masih mengenakan jaket tebal, dan mulai menangis karena kepanasan. Melihat anaknya yang kesakitan, Jinjira merasa sangat tidak berdaya. Terasa dirinya sangat tidak berguna. Meski hatinya terasa terbakar, namun dia tidak bisa diam menunggu kematian. Tiba-tiba Jinjira teringat pada papan penunjuk di jalan, yang menunjukkan ada bandara di dekat situ. Ini adalah harapan. Ia pun kembali melangkah ke padang gobi. Namun sepanjang jalan tak terlihat seorang pun. Saat ini dia merasa sangat lapar dan haus. Tiba-tiba terdengar suara air mengalir. Ia segera mengikuti arah suara tersebut. Dan ternyata benar ada sebuah sungai kecil. Akhirnya dia merasa sedikit terselamatkan. Dia pun minum seteguk, namun rasanya pahit hingga ia memuntahkannya. Dia pun melanjutkan perjalanan, langsung menuju bandara yang ia ingat. Akhirnya Jinjira melihat sebuah pesawat penumpang. Tapi saat mendekat, ternyata itu hanya bangkai pesawat rusak. Namun wanita itu belum menyerah. Dia memanjat masuk ke dalam pesawat, dan dengan putus asa menyadari, tak ada satupun barang yang berguna. Di ruang penyimpanan hanya ada beberapa botol kecil whisky. Dia hanya bisa meneguk sedikit untuk menghilangkan dahaga. Dan menemukan satu ember kosong yang mungkin bisa berguna. Dia duduk di tepi jendela pesawat, kebingungan, lalu melihat ada tumpukan kayu bakar di bawah. Tiba-tiba dia mendapat ide, dengan sekuat tenaga mendorong ban karet dari kabin ke tanah, lalu menyalakan api, berharap asap hitam yang membumbung bisa menarik perhatian. Dia harus segera kembali. Putranya yang baru berusia 1,5 tahun masih terjebak di dalam mobil. Suhu di luar saat ini 38 derajat Celcius. Bisa dibayangkan panas di dalam mobil. Dia sampai di tepi sungai kecil, mengisi sedikit air lalu buru-buru kembali.
Namun saat itu anaknya sudah pingsan karena kepanasan. Jinjira sangat cemas dan sedih. Ia langsung menyiramkan air ke atap mobil, berharap bisa sedikit menurunkan suhu di dalam. Teringat mobil itu sangat canggih. Ia segera menyalakan tumpukan kayu kering, lalu mengipaskan asap ke arah saluran udara mobil. Dia pikir mobil akan membuka pintu setelah mendeteksi asap. Namun sistem sirkulasi luar mobil justru tertutup. Bukankah ini bisa membuat anaknya kehabisan napas? Jinjira buru-buru memadamkan api, lalu kembali marah besar. Dia mengayunkan kunci pas dan memukul mobil dengan keras. Namun sesuai dugaan, mobil itu tetap tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Saat dia kembali tenang dan melihat ke arah anaknya, dia melihat si kecil menunduk dengan wajah memerah. Sama sekali tidak ada respons. Jinjira merasa hancur hatinya. Aku sangat merindukanmu. Semua ini salahku, bukan salahmu. Aku akan masuk neraka. Tapi kamu tidak. Mama datang. Sayang, seperti kamu saat di dalam perut mama. Anak itu adalah segalanya bagi dia. Kini dia benar-benar kehilangan harapan. Ingin pergi bersama anaknya ke surga. Saat dia menyesal dan putus asa, secara tak sengaja melihat jari si kecil bergerak. Jinjira langsung gembira luar biasa, seolah-olah mendapat energi penuh kembali. Namun tiba-tiba seekor anjing liar muncul, dan menyerangnya seperti orang gila. Jinjira ketakutan dan menyelinap ke bawah mobil. Namun anjing liar itu sangat lapar, langsung menggigit betisnya. Jinjira menjerit kesakitan. Setelah berjuang keras akhirnya bisa melepaskan diri. Anjing liar itu lalu beralih memakan bangkai rusa yang tertabrak mobil. Jinjira segera memanfaatkan kesempatan itu. Dia segera menggunakan kunci pas untuk mendorong bangkai rusa keluar. Namun mobil kehilangan penyangga, dan mulai mundur perlahan. Jinjira buru-buru merangkak keluar dari bawah mobil, dan mencoba menahan mobil dengan tubuhnya. Berusaha menghentikan mobil agar tidak terus meluncur. Tapi tubuhnya lemah dan kecil. Meskipun berusaha sekuat tenaga, tetap tidak berhasil. Mobil hampir tergelincir ke jurang. Namun di saat kritis, sebuah batu besar menghalangi roda. Mobil akhirnya berhenti. Jinjira menghela napas lega, namun melihat anaknya yang masih pingsan di dalam mobil, hatinya kembali gelisah. Kalau pintu tidak segera terbuka, dia benar-benar bisa kehilangan anaknya. Dia menoleh ke arah jurang. Tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia memutuskan untuk mendorong mobil ke jurang, dengan niat menghancurkan mobil itu. Begitu mobil jatuh ke jurang, sistem pintar langsung bereaksi. Alarm berbunyi terus-menerus, dan sistem stabilisasi giroskop aktif sepenuhnya, mengatur posisi mobil saat jatuh. Tak lama kemudian, terdengar suara duk yang berat. Mobil akhirnya jatuh ke tanah. Jinjira dengan susah payah segera menuruni jurang, dan menemukan mobil ternyata tidak rusak sama sekali. Hanya tertutup lapisan debu. Jinjira kembali merasa putus asa. Jatuh setinggi ini, dia tidak tahu bagaimana kondisi anaknya. Mobil ini terlalu kokoh, tidak ada retakan sedikit pun. Lalu bagaimana cara menyelamatkan anaknya? Saat dia menangis dan mengetuk pintu, tiba-tiba menyadari pintu mobil ternyata tidak terkunci. Dia mencoba menarik gagangnya, dan pintunya benar-benar terbuka. Jinjira sangat terharu, segera menggendong anaknya keluar, membawanya ke tempat teduh untuk menurunkan suhu tubuh. Saat dia beristirahat, sistem mobil mulai melakukan pemeriksaan mandiri, dan beberapa saat kemudian kembali menyala. Mobil itu benar-benar tidak mengalami kerusakan. Jinjira menatap semua itu dengan tak percaya. Anaknya sudah pingsan, harus segera mendapat pertolongan. Dia menaruh anaknya dengan hati-hati, lalu menyalakan mobil, menginjak gas dalam-dalam. Mobil mulai melaju di padang gobi yang luas. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di depan tanjakan berbatu yang curam. Jinjira menggertakkan gigi, lalu mengaktifkan sistem kontrol cerdas segala medan. Bodi mobil otomatis terangkat, lalu dia menginjak gas sampai penuh. Peringatan, ada hambatan. Aman. Peringatan, ada hambatan. Tabrakan. Memperbarui peta. Menghitung ulang rute. Lanjutkan perjalanan sejauh 200 meter. Lanjutkan perjalanan. Akhirnya Jinjira berhasil keluar dari bahaya. Ia menancapkan kakinya di pedal gas, dan membawa anaknya ke rumah sakit.
Ibu dan anak langsung mendapat pertolongan medis. Melihat mata anaknya terbuka, Jinjira tersenyum bahagia. Film selesai sampai di sini. Saya adalah Pipigo. Terima kasih sudah menonton.